siapa yang akan mencuri momentum di Olimpiade Paris 2024? Li Zijia yang haus pembuktian atau Anthony Ginting yang siap menggempur? Dunia bulu tangkis sedang bersiap untuk pertunjukan terbesar tahun ini, Olimpiade Paris 2024. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Li Zijia, si tunggal putra Malaysia yang kini menduduki peringkat 7 dunia. Tapi tunggu dulu, jangan berpikir ini akan menjadi perjalanan mudah baginya. Bayangkan saja, dengan posisinya saat ini, Li Zijia bisa menghindari bertemu lawan-lawan tangguh seperti Viktor Axelsen atau Si Yuqi di awal kompetisi. Kedengarannya menguntungkan, bukan? Tapi jangan terlalu cepat bersorak. Ingat, di dunia bulu tangkis, kejutan bisa datang dari mana saja. Li Zijia sendiri tidak mau terlena. Dia masih ingat betul bagaimana rasanya debut di Olimpiade Tokyo. Saat itu, dia harus menelan pil pahit, tersingkir di babak 16 besar. Bayangkan kekecewaannya saat itu. Tapi Li Zijia bukanlah orang yang mudah menyerah. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Justru, dia menjadikan pengalaman itu sebagai batu loncatan. Saya telah belajar banyak dari debut Olimpiade dan saya memiliki kesempatan lain untuk menebus kesalahan di panggung terbesar di antara semuanya. Begitu kata Li Zijia. Wow, kata-kata yang penuh tekad, bukan? Tapi ingat, kata-kata saja tidak cukup. Li Zijia harus membuktikannya di lapangan. Namun, jangan lupakan nama besar lainnya yang juga haus akan medali emas. Salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia. Ginting, yang juga gagal di Olimpiade Tokyo, pasti tidak mau kalah dalam persiapan. Dia adalah ancaman nyata bagi Li Zijia dan pemain top lainnya. Bicara soal Ginting, dia juga punya cerita sendiri. Sama seperti Li Zijia, Ginting juga belajar dari kegagalannya di Tokyo. Tapi bedanya, Ginting punya pengalaman lebih di panggung internasional. Jangan heran jika nantinya kita melihat pertarungan sengit antara kedua pemain ini di Paris. Kembali ke Li Zijia, dia mengaku telah belajar arti sebenarnya dari ketekunan dan tekad. Tapi apakah itu cukup? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, persaingan di Olimpiade Paris akan sangat ketat. Setiap pemain top dunia pasti sudah mempersiapkan strategi rahasia mereka. Bayangkan suasana tegang di arena pertandingan nanti. Ribuan pasang mata akan tertuju pada setiap pukulan, setiap langkah kaki pemain. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Li Zijia harus tetap fokus. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tapi jangan salah, Li Zijia bukan tanpa dukungan. Seluruh Malaysia pasti akan memberi dukungan penuh padanya. Bayangkan betapa bangganya mereka jika Li Zijia bisa membawa pulang medali emas pertama untuk Malaysia di cabang bulu tangkis. Namun, sekali lagi, jalan menuju emas tidak akan mudah. Ada Ginting yang siap menghadang, ada Axelsen yang haus gelar, ada Si Yuqi yang ingin membuktikan diri. Belum lagi pemain-pemain muda yang mungkin akan menciptakan kejutan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari Li Zijia di Paris nanti? Akankah dia berhasil mewujudkan mimpinya dan seluruh Malaysia? Atau akankah dia kembali harus menelan kekecewaan? Satu hal yang pasti, Olimpiade Paris akan menjadi panggung yang sempurna bagi Li Zijia untuk membuktikan hasil belajarnya selama ini. Kita tunggu saja aksi Li Zijia dan para pemain top lainnya di Paris nanti. Yang pasti, ini akan menjadi pertunjukan bulu tangkis yang tak boleh dilewatkan. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan pertarungan epik dan mungkin sejarah baru akan terukir di dunia bulu tangkis. 3 pemain Indonesia berhasil menembus zona unggulan untuk Olimpiade Paris 2024, tetapi apakah mereka mampu mempertahankan posisi ini hingga hari H? Dalam dunia olahraga bulu tangkis, setiap langkah menuju Olimpiade selalu penuh dengan ketegangan dan harapan. Kali ini, kita dihadapkan pada sebuah kabar yang menggembirakan sekaligus mendebarkan. Bayangkan saja,
3 atlet kebanggaan Indonesia telah berhasil menembus zona unggulan untuk Olimpiade Paris 2024. Ini bukan pencapaian biasa, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan dedikasi tanpa henti. Mari kita telusuri bersama-sama perjalanan mereka. Jonathan Christie, si pria berpostur tegap dengan pukulan mematikan, kini bercokol di peringkat 3 dunia. Lalu ada Anthony Sinisuka Ginting, pemain yang terkenal dengan kecepatannya yang mengagumkan, berhasil menduduki peringkat 9. Keduanya mewakili tunggal putra dan memberikan harapan besar bagi Indonesia di kancah internasional. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan sang Sri Kandi kita. Gregoria Mariska Tunjung, dengan kelincahannya yang memukau, juga berhasil meraih peringkat 9 dunia di kategori tunggal putri. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Sungguh prestasi yang patut dibanggakan. Namun, perjalanan menuju puncak prestasi tidak selalu mulus. Di balik kesuksesan 3 pemain unggulan ini, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Bagaimana dengan nasib ganda putra kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto? Mereka masih harus berjuang keras, terjebak di peringkat 6. Begitu pula dengan pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bertengger di posisi 9. Serta ganda campuran Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari di urutan 13. Kembali ke pemain unggulan kita, ternyata ada cerita menarik di balik angka-angka ini. Gregoria, misalnya, meski berada di peringkat 9 dunia, sebenarnya menempati urutan ke-7 di antara para pesaing Olimpiade Paris. Mengapa demikian? Jawabannya ada pada aturan kualifikasi yang unik. 2 pemain Cina yang berada di atasnya tidak lolos, membuka jalan bagi Gregoria untuk naik peringkat. Namun, nasib tak selalu berpihak pada semua orang. Anthony Ginting, meski berada di peringkat 9 dunia, masih harus berjuang lebih keras. Ia berada di luar peringkat 8 besar jika hanya memperhitungkan peserta Olimpiade Paris. Ini berarti ia harus siap menghadapi lawan yang lebih tangguh di babak 16 besar. Sementara itu, Jonathan Christie memiliki peluang istimewa. Sebagai salah satu dari 3 besar dunia, ia berpeluang mendapatkan bye atau lolos langsung ke babak berikutnya. Namun, nasib masih akan diuji dalam undian melawan Anders Antonsen dari Denmark. Cerita-cerita ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana nasib para atlet kita nantinya? Akankah mereka mampu mempertahankan posisi unggulan ini hingga hari H? Bagaimana dengan strategi yang akan mereka terapkan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai penjuru dunia? Satu hal yang pasti, perjalanan menuju Olimpiade Paris masih panjang dan penuh kejutan. Undian yang akan dilakukan pada hari Jumat mendatang akan menjadi penentu nasib para atlet kita. Apakah mereka akan berhadapan dengan lawan yang lebih mudah atau justru harus menghadapi tantangan berat sejak awal? Yang jelas, kita sebagai pendukung setia harus terus memberikan dukungan penuh. Bulu tangkis bukan hanya sekadar olahraga bagi Indonesia, tapi juga kebanggaan nasional. Mari kita doakan yang terbaik untuk para pejuang Sutle Chop kita. Semoga mereka dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan membawa pulang medali yang akan membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Ingatlah, dalam dunia olahraga, tak ada yang tak mungkin. Siapa tahu, kejutan besar menanti kita di Paris nanti.